Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku tercinta, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Inspirasi Bu Nurul. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berusaha berikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik ke depan. Allah mengkaruniakan kepada seluruh umatnya waktu yang sama dalam satu hari 24 jam. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakannya secara bijak. Ada yang bisa menggunakan waktu secara maksimal. Semua kegiatan terjadwal, tidak ada waktu yang tersia-siakan. Tetapi banyak juga di antara kita yang mungkin masih kurang bisa menghargai waktu. Padahal kalau dalam dunia kerja ada istilah time is money. Waktu adalah uang. Karena itu mereka yang sedang bekerja sangat memanfaatkan waktu secara maksimal karena dengan waktu itu bisa menghasilkan uang. Nah, tapi untuk kita yang saat ini sedang membangun masa depan kita di akhirat, nah bisa juga menggunakan satu prinsip. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah untuk kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena Allah itu sangat menghargai waktu. Karena itu di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan Allah berjanji dengan waktu, bersaksi dengan waktu. Wal asri, demi masa. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Ada juga wal fajri, demi waktu fajar. Nah, ini adalah persaksian Allah untuk kita memperingatkan kepada umatnya bahwa waktu adalah satu bekal untuk kita bisa mengisinya dengan hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah, yang nanti kemanfaatannya adalah untuk diri kita, untuk kebahagiaan kita yang sebenarnya. Nah, seperti halnya saya saat ini pada waktu pagi kebiasaan adalah untuk merawat tanaman, menyiram bunga, atau mungkin meneliti ada daun-daun yang kering. Nah, kalau saya mengerjakan aktivitas tersebut hanya sekedar membersihkan taman, ya sudah, yang saya dapatkan adalah kerapian taman. Nah, tapi ketika di samping saya membersihkan taman, merawat bunga-bunga, tetapi sambil saya mengingat kepada Allah, mengagumi keindahan-keindahan bunga, kemudian saya teringat, ya Allah, begitu kuasanya Allah menciptakan berbagai keindahan di alam dunia ini. Kemudian saya kemudian pakai untuk berzikir, bertasbih, memuji kepada Allah. Maka selama beraktivitas membersihkan taman, di samping saya kerapian taman saya dapat, tapi juga nilai ibadah saya dapatkan. Misalkan dengan ketika menyiram bunga sambil bertasbih, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu terus sambil beraktivitas, atau mungkin dengan zikir yang lain, dengan beristighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 sambil terus kita beraktivitas, atau dengan bersolawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, tanpa hitungan. Terus asik
tangan bekerja, tapi lisan dan hati kita nyambung kepada Allah. Nah, mungkin ini perlu proses, perlu pembiasaan. Bagi yang belum terbiasa, mungkin masih banyak lupa-lupanya. Ya, kita aktivitas saja. Kita diam, lisan kita diam, hati kita ya cuma apa yang kita hadapi di hadapan kita. Tetapi kalau kita mulai membiasakan, niscaya tidak ada waktu luang, tidak ada waktu yang tersia-siakan tanpa terisi dengan sesuatu yang manfaat, yang bernilai ibadah. Nah, pernah saya coba 1 menit. 1 menit ini bisa saya pakai untuk apa? Nah, ternyata ketika saya coba dalam waktu 1 menit, ketika saya coba dengan membaca sholawat Jibril, sholawat yang sangat pendek, Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu ternyata bisa mencapai antara 80-an, itu dengan ritme yang biasa, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Tapi kalau yang sudah cepat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu bisa mencapai 100. Nah, bisa mencapai 1 kali putaran tasbih itu hanya 1 menit. Nah, kita punya berapa jam dalam 1 hari? Mungkin dalam 24 jam kita ambil untuk waktu tidur kita, kemudian kita ambil untuk waktu bekerja kita, kemudian kita ambil untuk waktu aktivitas yang lain. Nah, untuk yang benar-benar bernilai ibadah, ketika kita ibadah mahdhah, ketika kita sholat, kemudian kita membaca Al-Quran, nah itu bisa kita jumlah hanya berapa jam atau mungkin dalam hitungan menit. Nah, alangkah sayangnya waktu-waktu di sela-sela kegiatan atau bahkan ketika kita sambil beraktivitas, kita bisa masukkan nilai ibadah di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Nah, ada sebuah hadis yang ini Masya Allah, Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak tasbih yang satu ini. Sangat-sangat mudah, ringan, tetapi pahalanya luar biasa. Dan apakah itu? Kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang sangat ringan di lisan dan sangat memberatkan timbangan dan sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, betapa Allah itu sangat kasih sayang kepada seluruh umatnya. Tidak semua umatnya bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang berat. Tidak semua umatnya bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan masing-masing umatnya. Tetapi Allah tetap memberikan satu fasilitas bagi umatnya yang tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah berat yang bernilai besar, tetapi masih bisa melaksanakan ibadah yang ringan, tetapi nilainya tidak kalah dengan ibadah-ibadah yang bernilai berat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kira-kira berat atau ringan? Semua tergantung di dalam niat kita, di dalam hati. Kalau kita sudah berniat, kemudian kita semua dengan kita terima dengan secara ikhlas, insya Allah apapun yang kita lakukan akan menjadi happy, akan menjadi ringan. 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, memberatkan timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Nah, di sela-sela kegiatan kita, mungkin ketika sahabat sedang menunggu putranya, sedang menunggu untuk sesuatu, antri obat atau apapun. Nah, di dalam hati kita
tetap kita berzikir, mengingat kepada Allah. Kalau di setiap saat, setiap waktu kita senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka ini menjadi suatu pembiasaan di dalam diri kita. Maka tidak ada waktu yang tersia-siakan. Ini untuk zikrullah. Nah, ada juga sholat yang ini sholat sunnah, tetapi juga Masya Allah luar biasa fadilahnya. Nah, mungkin para sahabat insya Allah mudah-mudahan sudah istiqomah melaksanakannya ya. Nah, sholat apakah itu? Rakaatan fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu sholat qobliyah subuh. Nah, di samping kita mendapatkan karunia fadilah yang luar biasa, pahala yang begitu luar biasanya melebihi dunia dengan seisinya, walaupun mungkin sekarang belum tampak, belum kita rasakan. Nah, kita juga membiasakan diri untuk bangun lebih awal, dan otomatis ketika kita bangun lebih awal itu adalah salah satu cara untuk kita hidup sehat. Bayangkan ketika kita mungkin kalau usia-usia yang sudah di atas 40 tahun, mungkin kita sudah terbiasa untuk qiyamul lail, bangun malam, mungkin di sepertiga malam terakhir. Nah, bayangkan rumah yang lain masih redup, tapi ada rumah yang sudah mulai ada cahaya. Di situ sudah terdengar gemericik air. Ada penghuni rumah yang sudah mulai mengambil air wudhu, kemudian menghadap kepada Allah, curhat kepada Allah dengan sholat tahajud, kemudian berdoa, kemudian bertilawah Quran, Masya Allah. Kemudian yang mungkin sempat atau kita harus menyempatkan diri untuk kita sholat berjamaah di masjid. Nah, selama kita berjalan dari rumah menuju ke masjid untuk jamaah subuh, nah, setiap langkah kita iringi dengan berzikrullah, dengan berzikir, baik dengan bertasbih, bersolawat atau dengan beristighfar, maka Masya Allah, tentu ini akan bernilai. Dan tiap hari ini kita lakukan, ini menjadi suatu pembiasaan yang baik. Nah, karena kebiasaan itu harus kita ciptakan. Kalau kita hanya kebiasaan-kebiasaan yang biasa-biasa saja, ya itulah nanti waktu akan berlalu tanpa terasa, sampai akhirnya kita tanpa terasa, loh, usia kita sudah segini, apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya amalkan, apa yang menjadi bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlambat. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada waktu, mumpung Allah masih memberikan kita banyak kesempatan untuk kita mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu hal yang bermanfaat, yang tidak sia-sia. Karena nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping apa yang saya sebutkan tadi, dengan kita banyak-banyak berzikir, bersolawat, bertasbih, beristighfar, juga kita satu saja, yaitu mengistiqomahkan dulu dengan sholat fajar yang fadilahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, mungkin juga kita bisa membaca buku. Di sela-sela waktu luang kita bisa menambah akses pengetahuan kita melalui buku. Nah, kalau untuk diri saya, nah, kadang-kadang membaca buku yang berat, tapi kadang-kadang kalau ingin santai, lebih rileksnya, itu juga saya membaca yang ringan, seperti misalnya dengan membaca
cintanya Robiah Al-Adawiyah kepada Allah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sangat menginspirasi, sangat memberikan motivasi kepada diri kita yang mungkin ibadah kita itu kepada Allah masih biasa-biasa saja. Bayangkan, bedakan, bandingkan dengan sang sufi, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah ketika beribadah kepada Allah, ibadah dengan rasa cinta, cinta yang luar biasa, cinta yang tidak terukur, cinta yang Masya Allah, mungkin kita masih perlu banyak belajar. Nah, mungkin untuk kajian bersama Robiah Al-Adawiyah mungkin akan kita lanjut di episode berikutnya. Nah, untuk saat ini mungkin cukup sekian dulu, karena saya mau membersihkan taman saya dengan beristighfar, bersolawat, dengan senantiasa berzikrullah, supaya waktu saya padat dengan nilai-nilai ibadah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.